Kalau mau trading, idealnya nyiapin modal berapa, Master? Nah, betul, modal. Ya. Gimana sih untuk jaga psikologi trading yang baik itu? Setelah dapat profitan, itu boleh diambil semua, Pak. Lebih mudah mana belajar analisa teknikal atau fundamental? Apa benar di Dimax Free Swap? Halo Sobat Trader dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Didimax Official. Tentunya bersama saya ditemani oleh Coach Sonson ya. Ya betul. Woi, luar biasa sekali. Seperti biasa di di mana ini teh? Segmen sekarang adalah apa namanya? Mentor bertanya. Kok mentor yang bertanya sih? Tadi bertanya, mentor menjawab. Episode 6 ya. Betul sekali. Tentunya ditemani bersama saya dan cukup luar biasa ya antusiasnya teman-teman, banyak sekali yang bertanya. Tentunya insya Allah beberapa pertanyaan akan kita jawab juga ya. Dan mungkin teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab ya gitu kan, jangan bersedih hati, tentunya terus-terusin aja, tanyain terus. Betul. Gitu. Dan jangan yang namanya marah ya, jangan marah kalau misalkan pertanyaannya nggak kebaca gitu ya. Pasti kebaca kok, cuman beda episode doang. Nah gitu. Jadi stay tune, jangan lupa juga buat subscribe untuk channel YouTube Didimax Officialnya ya, dan jangan lupa juga buat aktifin tombol loncengnya teman-teman, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video up to date dari kami. Oke. Tanpa panjang lebar lagi, kita baca dua dari episode pertama ya. Episode pertama lagi. Mana? Pertanyaan pertama. Ya, boleh. Ada, ini nih bagus nih. Mana tuh? Saya dulu ya. Boleh. Nah, ini yang paling sering ditanya sama orang tuh ya. Dari Willsoft 21. Kalau mau trading, idealnya nyiapin modal berapa, Master? Nah, betul. Modal. Ya. Modal ini adalah menjadi sebagai pondasi yang cukup dan sangat penting menurut saya ya dalam semua kegiatan bisnis, mau apapun bisnis itu ya gitu. Kenapa? Ya ketika kita menentukan modal, disitulah kita menentukan juga besarnya profit dan risiko yang kita alokasikan gitu ya. Nah, untuk modal yang ideal adalah, sebetulnya untuk modal yang ideal di trading forex ini ya, di trading forex ini, di bisnis ini 100 juta itu udah cukup. Gak cukup besar, gak cukup kecil juga loh. Orang biasanya kan beli mobil ratusan juta bisa ya. Betul. Tapi kalau misalnya deposit trading forex 100 juta tuh disebutnya besar. Wah besar, saya gak ada uangnya gini. Nah, itu ya untuk investasi loh ya. Kenapa 100 juta itu saya sebutnya sebagai dana ideal? Ya kita bisa mentakar itu dengan target profit kita 1%-nya per hari. Artinya 1 juta per hari ya. 1 juta per hari dengan modal 100 juta itu tuh cukup worth it lah. Dengan lot 0,1 pun itu bisa tercapai. Lot 0,1 ya. Gitu, lot 0,1 itu bisa tercapai gitu. Makanya banyak orang kalau misalkan lot 0,1 kita juga bisa menggunakan sistemnya averaging bisa gitu loh. Jadi banyak cara ketika kita dengan deposit 100 juta lalu kita menggunakan lotnya tuh dengan bijak banget ya. Gitu. Jadi menurut saya adalah modal idealnya 100 juta. Dengan batas resikonya 30% taruh ya. 30% dulu. Jadi gini loh, 30% dulu itu adalah ketika Bapak Ibu loss sudah mencapai 30% dari modal, maka Bapak Ibu harus evaluasi terlebih dahulu. Apakah saya emang belum bisa trading, belum akhir trading, atau ya kita yang sendiri gak disiplin. Jadi evaluasi gitu ya. Setelah evaluasi baru kita jangan berpikir untuk profit dulu, tapi mengejar dulu loss dari sebelumnya gitu loh. Kenapa kita bisa loss sampai $3,000? Nah itu jangan diulangin lagi ya. Yang kedua adalah membuat plan ulang ya. Membuat plan ulang. Jadi dengan dana sisa $7,000 ya, atau 70 juta atau 70%-nya dari modal, kita buat plan ulang untuk mencari titik entry terbaiknya gitu loh ya. Jadi udah mulai masuk kan ya. Jadi modal ideal itu ada 100 juta.
Dan modal resiko yang diresikokan ada 30%. Dengan catatan setelah 30% loss, Bapak Ibu wajib adanya evaluasi gitu loh. Nah, biasanya kesusahan kalau misalnya kita tradingnya sendiri. Benar. Gak ada mentor. Nah, ya kalau ada mentor pastinya gak akan sampai seperti itu. Akan sangat sulit sekali untuk mencapai loss 30% itu serius gitu sih Mas Rudi. Ya betul ya, luar biasa tadi pertanyaan dari Willsoft 21 ya. Ya. Oke, luar biasa banget dan semoga membantu dan semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini tadi saya udah sambil lihat-lihat ya. Ini banyak sekali sih yang bagus-bagus pertanyaannya, tapi ada pertanyaan yang langsung terjawab juga ya tadi sama Coach Sonson gitu kan, yang dimana di sini ada yang bertanya, Master gimana sih untuk jaga psikologi trading yang baik itu? Nah itu tadi tentunya pasti bakalan nyambung dengan modal. Dari Anissa DMB ya? Ya betul, di sini nih ada Anissa DMB. Itu menjaga psikologi ya itu salah satunya ya, itu modal mempengaruhi juga loh gitu kan teman-teman. Jadi nggak salah juga gitu kan, bahwasanya kalau misalkan kita nih ada juga yang suka bertanya gitu kan, kenapa sih harus modalnya gede kayak gitu kan, kenapa kita padahal kan kecil juga bisa kayak gitu. Nah ini salah satu faktornya juga ya, yang dimana modal juga mempengaruhi untuk psikologi. Nah di sini mungkin saya akan sedikit jelasin ya kenapa bisa seperti itu kan, yang dimana tadi modal tersebut itu merupakan ya bisa kita asumsikan sebagai amunisi kita, kayak gitu, amunisi kita untuk ya kalau amunisi berperang lah gitu ya. Betul. Jadi pelurunya nih yang harus benar-benar kita siapin kayak gitu untuk menghadapi market di trading forex kayak gitu. Nah, jadi ya kita harus sebisa mungkin modalnya itu diperbesar ya gitu kan, dan transaksi atau lot yang kita gunakan itu ya seminimal mungkin atau idealnya lah kayak gitu, itu lebih bagus kayak gitu. Jadi contohnya misalkan kita nih dari modal 100 juta atau $10,000 ya gitu kan yang tadi disebutin untuk idealnya gitu kan. Nah terus kita menggunakan lot paling minim yaitu 0,10 aja. Nah itu pasti sangat mempengaruhi juga terhadap psikologinya lebih aman gitu kan, lebih tradingnya lebih nyaman kayak gitu kan. Jadi nggak terlalu istilahnya kalau bahasa Sundanya gurung gusu lah. Gurung gusu ya. Iya. Dan itu juga nanti mempengaruhi juga dari faktor-faktor money manajemennya kayak gitu. Jadi kita bisa istilahnya tuh ya, jujur saya kalau misalkan untuk trading itu penganut averaging kayak gitu, penganut averaging. Nah jadi tadi dari 0,10 kayak gitu kan, kalau misalkan harganya malah tidak sesuai dengan ekspektasi, kita tinggal cari titik area pantulannya, baru kita bisa entry lagi. Kita bisa kalau saya misalkan ya modalnya lebih gede gitu kan ya di $20,000 gitu kan, kita bisa di double tuh lotnya jadi 0,2. Nah yang tadi 0,10 itu bisa ketutup tuh, bahkan bisa akumulasi, bisa dapat profit. Nah itu salah satu tips juga ya untuk kita tradingnya lebih aman. Betul, gitu. sepakat. Nah jadi ya maksimal juga nih teman-teman ya, kalau misalkan mau ngikutin averaging gitu kan, maksimal saran saya hanya 3 kali open posisi aja. Jadi jangan sampai averaging kita sampai ngebatik gitu kan, sampai penuh tuh layar tuh sama open posisi kita kayak gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu juga, nanti bisa berbahaya juga dan fatal juga teman-teman untuk tradingnya. Itu sih untuk pertanyaan tadi ya, psikologi itu nyambung dengan modal. Betul ya, saling bersangkut pautan ya. Betul pasti bakal. Nah mungkin gitu ya untuk pertanyaan kedua tadi, semoga membantu dan menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh Coach? Dari sini nih, Putri Meidi _ setelah dapat profitan itu boleh diambil semua Pak? Apa nih? Apanya tuh yang diambil semua? Jadi gini, kita jelaskan dulu ya, karena ini banyak orang yang salah paham di DMAX ya. Gabungan di DMAX tuh katanya gini, modalnya susah diambil, yang ke satu itu ya. Terus takut modalnya nggak balik. Allah. Waduh. Gitu ya. Jadi ya, bener sih. Ngeri sih.
gitu kan ya, takut ada potongannya juga, banyak potongannya. Jadi gini Pak ya, untuk di Didimax ya, sejelasan dulu, Didimax ini adalah broker, ya, broker gitu loh. Broker yang kita mengedepankan tentang edukasinya. Betul. Dan dengan kelebihannya adalah yaitu tadi edukasi secara gratis. Ya. Seperti apa edukasinya? Seperti memberikan analisa, signal, pembelajaran dan lain-lain. Nah, di kita signal tadi itu memberikan adanya profit. Ya. Lebih seringnya sih profit. Ya. Lebih sering profit. Akumulasi pun profit. Nah, ketika profit itu boleh diambil semua Pak. Apalagi Ibu ya, ibu. Jadi apalagi nih, ketika misalkan pagi bayi sawu, bayi emas nih, siang-siang udah profit $50, diambil cut profit, ya, ditutup posisi. Nah, yang $50 tadi itu boleh langsung di WD pada saat itu juga, gitu ya. Selama ya jam kerja banknya buka ya, jam 8 sampai jam 5 sore, gitu loh. Nah selama jam operasional kantor itu boleh di WD dan langsung cair pada hari itu juga. Betul. Gitu loh. Sehari boleh WD berapa kali? Boleh berkali-kali. Ya. Gak ada batasan WD-nya di kita tuh ya. Maksimalnya berapa banyak? Terakhir itu 8 eman itu masih cair sehari. 8 masih cair sehari. Secara aturan sih gak cair begitu. Cuman itu tadi loh. Karena kita tuh memiliki dana talang yang cukup besar. Ya. Jadi profitan Bapak Ibu itu talang dulu sama kita gitu loh. Bukan artinya dana Bapak Ibu ngendap di saya, enggak. Ya. Enggak. Bukan di Didimax hendaknya, tapi ada dana talang besar di Didimax yang cukup besar. Dan itu yang memberikan kenyamanan lah. Betul. Karena nunggu WD itu benar-benar nggak enak banget. Gak enak banget. Ada juga broker yang begini sistemnya. Ya, ketika nunggu WD, yang satu dipotong dari balance-nya lama. Iya benar. Iya, kalau lama gitu mau gimana lagi coba? Mau ngomong kita pengen trading lagi. Iya. Mending kalau trading lagi kita untung. Kalau kena lossnya, mah bisa nggak jadi WD itu. Betul. Ya, gitu. Itu di Didimax aman. Ya. Terus ada potongan nggak WD-nya? Nggak ada. Ya, kecuali beda bank. Ya. Iya. Itu kalau beda bank itu kena clearing biasa ya. Clearing itu biasa gitu. Wajar. Sisanya enggak kok, enggak ada sharing profit ya. Apa gitu lah sharing profit. Ya, sharing profit itu enggak ada ya. Enggak ada, jauh-jauhin aja gitu loh. Jauh-jauhin aja orang ada yang sharing profit. Waduh. Ya, ketika sharing profit sharing, ketika loss enggak di sharing. Nah, itu benar sih, benar. Ya, gitu loh. Jadi udah gitu ya. Kalau misalnya ada yang sharing profit begitu, hindarilah gitu. Nah, itu. Benar mending sih. Belajar sendiri ya. Iya, betul. Belajar sendiri. Tuh. Ini bagus banget ya tadi. Jadi apa istilahnya tuh ya profitnya di sharing gitu ya. Tapi lossnya nggak di sharing gitu. Lossnya nggak di sharing ya. Karena ada sharing profit. Kenapa nggak ada sharing loss? Kenapa nggak ada sharing loss? Nah itu. Gitu ya, gitu, betul. Benar. Gitu loh. Jadi terus tanya lagi, di mentor dapat dari mana dong kok kayak gitu? Kok nggak ada bagi hasil, mentor dapat dari mana dong? Yang nggak usah nanya mentor dapat dari mana, kita kan kerja di Didimax gitu ya. Orang namanya orang kerja pasti dapat gaji lah. Betul. Gitu ya. Dapat bayaran lah. Ya dapat bayaran lah gitu, dapat jasanya lah gitu. Jadi untuk dapat dari mana nggak usah dipikirin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cukup pastikan aja signalnya diikutin, analisa diikutin, dan profitnya dibayar. Udah beres itu doang. Betul. Ya. Ada biayanya apa ya? Nah adanya itu biaya transaksi ya, bukan biaya potongan, bukan loh. Beda biaya transaksi ini ya. Biaya transaksi ini adalah bukan administrasi ya, bukan administrasi seperti bank yang ada potongan tiap bulannya. Di kita nggak ada ya. Bahkan ada juga member DEC ya, member Didimax Education Class, Didimax Education Center. Betul. Bagus banget. Dia ngemantau grupnya selama 4 bulan. Jadi dia deposit bulan Agustusan ya, bulan Agustus awal. Bulan Agustus awal deposit. Dan dia mantau selama 4 bulan itu. Karena pengen tahu bener nggak sih konsisten enggaknya tuh. Betul. Gitu. Dan akhirnya baru kemarin Senin itu baru transaksi akun tradingnya gitu. Karena dia pengen mantau dulu, itu sah aja gitu loh. Betul. Gak masalah selama Bapak Ibu dananya nggak ditarik, itu masih boleh Bapak Ibu udah di grup itu gitu. Kecuali kalau udah modalnya ditarik, nah itu baru nggak bisa. Betul. Gitu ya. Jadi jangan salah paham dulu nih. Gitu. Jadi nggak ada dana potongannya, nggak ada dana potongan 10.000 tiap bulan, nggak ada. Ya. Gak ada. Menarik, ada potongan nggak ada. Dikuras sampai 0 pun boleh, apa ya? 0 komanya pun itu bisa. Bisa 0, pun bisa ya. Jadi kalau untuk Didimax
narik profit, narik modal itu nggak ada potongannya. Beda dengan deposito di bank ya. Jadi jangan salah paham dulu. Ya, jangan samakan antara deposito di DDMax dengan deposito di bank. Deposito di bank uang kita untuk mengendap, tapi dengan catatan kalau diambil bunganya ada ya, tapi kecil banget lah. Ya. Dengan catatan kalau belum diambil, kalau diambil pada saat sebelum jatuh tempo akan kena cas yang sedikit lumayan. Ya lumayan sebutannya gitu loh. Nah kalau di DMax nggak ada jatuh tempoan gitu ya. Bapak ibu deposit pagi, sore jam 4 diambil juga itu boleh banget. Ya. Boleh banget loh, nggak ada syarat apapun gitu ya. Jadi jangan samakan persepsinya antara deposito di bank dengan deposito di DDMax. Ini kita benar-benar beda jalur ya. Kalau diibaratkan yang satu tuh mau ke Pabanatu, yang satu mau ke Pangandaran, beda jalur ya. Gitu loh. Oke, Mas Widi silakan lanjut. Gitu ya. Tadi kegedor nih, ini kegoder ini. Apa kameranya oke nggak apa-apa ya. Udah disesuaikan lagi. Oke, aman. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Nah ini mungkin untuk pertanyaan basic tapi kita jawab juga ya ke teman-teman yang masih awam. Bagus nih pertanyaannya. Master, lebih mudah mana belajar analisa teknikal atau fundamental? Katanya dari Leni_trader. Oke, ini sih sebenarnya bisa dibilang tentunya dua-duanya itu merupakan faktor penting ya gitu kan dalam suatu analisa. Bahkan bukan hanya di trading forex saja ya, instrumen investasi mata uang dan gold gitu kan. Jadi analisa fundamental sama teknikal ini kepake juga buat teman-teman nih, misalkan yang trading juga di saham gitu kan atau investasi di saham juga, ini kepake banget kayak gitu. Nah yang paling utama sih kalau menurut saya sih ya untuk dari dua analisa tersebut, teknikal atau fundamental, itu saya rekomendasiin lebih ke teknikalnya terlebih dahulu kayak gitu, dan itu merupakan ya lebih mudah lah. Kalau misalkan fundamental lebih kalau misalkan analisa teknikal itu lebih mudah banget gitu. Salah satunya ya kita bisa belajar dulu level support dan resisten kayak gitu. Itu sangat penting banget, basic tapi bisa dibilang core-nya, intinya dari semua metode teknikal. Intinya inti. Gitu. Nah itu core-nya core. Gitu ya. Nah kalau misalkan udah paham teknikalnya ya, minimal basic dulu. Sebenarnya lebih mudah, betul. Sebenarnya jujur aja lebih mudah teknikal kayak gitu. Nah kalau misalkan fundamental sulitnya apa? Fundamental sulitnya yang pertama kita harus mencari data ya, kita harus searching dan data itu pun belum tentu kebenarannya, validnya. Betul kayak gitu. Banyak sekali yang sering adanya revisi kayak gitu kan. Nah itu sih. Ada yang hoax juga. Ada yang hoax gitu kan. Emas akan ke 3.500 gitu kan. Nah itulah kurang lah kalau misalkan teman-teman jadi harus benar-benar teliti lagi ya kalau misalkan teman-teman untuk menganalisa fundamentalnya. Kayak gitu. Jadi lebih mudah mana? Lebih mudah teknikal. Teknikal gitu. Lebih mudah ya. Betul. Fundamental juga penting. Cuman tetap kalau saya sih persepsinya gini. Teknikal tanpa fundamental itu bisa. Tapi fundamental tanpa teknikal nggak bisa. Nggak akan bisa. Ya, kita belajar fundamental terus gitu ya. Betul. Buat cari entry-nya tutup ke teknikal gitu loh. Kalau teknikal tuh bisa ada yang namanya tekniknya bodoh-bodohan ada ya. Iya. Dan saya punya teknik itu. Nggak perlu tahu fundamental, betul. Ya. Yang penting kan profit. Jadi ini loh. Jadi ibu bapak nyarinya apa? Nyari profit atau nyari pintar? Iya kan? Benar. Nyari pintar atau nyari profit? Mending profit kan? Mending profitnya gitu. Kalau profit itu nggak mesti pintar trading. Banyak loh orang yang pintar trading gitu ya. Kalau kata member saya ada ya. Kata member saya bagus tuh dari Bu Yuli ya. Dari Bu Yuli orang Bandung ada. Dia bilang buat apa pintar tapi nggak cuan. Nah ya. Itu teman-teman. Buat apa? Sekali. Iya benar. Buat apa pintar tapi nggak cuan gitu. Nah itu. Ya. Benar. Yang penting di forex tuh cuannya aja gitu. Udah beres. Benar. Kalau misalkan ini ya banyak orang pinter ya terjun ke trading
kayak gitu kan, pasti banyak orang kaya. Nah, Bener kan? benar. Benar. Nah, ini di sinilah bahwasanya kalau misalkan di trading forex itu yang sukses itu bukan yang pinter. Kayak gitu. Betul ya. Jadi ya lebih ke manajemen risiko gitu kan, psikologi dan teknikal dan analisanya juga kayak gitu. Itu sih. Ya semoga terjawab ya untuk pertanyaan tadi. Apakah waktunya sudah beres? Belum. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Boleh, ini Coach. Dia ada yang bertanya dari sama bagus nih, pertanyaan sama dari Karlina dan Neng Maya. Ya. Apa benar DD Max free swap? Boleh tuh. Boleh tuh ya. Yes, betul ya. Untuk per tanggal 28 November kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya benar. Kalau nggak salah benar berarti. Ya, pada tanggal 28 November itu DD Max akhirnya menghilangkan swapnya untuk 40 hari trading. Betul. 40 hari trading itu seperti apa caranya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu floating 40 hari ya, selama 40 hari floating itu nggak kena swap. Betul. Tapi hari ke-41 floating itu baru kena swap. Ya. Pertanyaannya, Bapak Ibu kenapa bisa floating 41 hari? Kenapa bisa gitu kan? Oh kalau entah marketnya entah apanya ya gitu. Kita nggak tahu ya. So saya juga pernah floating 2 bulan 3 bulan baru kejemput. Iya benar. Dan itu emang kesalahan fatal dan emang saya merasa bukan saya gimana ya? Bukan saya tuh masalahnya bisa floating bukan. Tapi inilah karena keegoisan saya nggak mau cut loss ya. Udah tahu itu salah dan mengiranya itu harga udah bottom. Akhirnya saya tahan aja. Katanya pas bulan keduanya harga membuat lebih bottom lagi. Meskipun sekarang udah profit semua. Tapi itulah trading tuh benar-benar nggak bisa kita ngomong wah tuh udah bottom, udah top nggak bisa gitu. Betul. Jadi ya nggak ada yang namanya pasti ya. Pasti nggak ada. Gitu. Betul. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 3. Betul ya. Gitu. Itu the trading loh ya. Betul. Tapi tentunya tetap ada yang namanya probabilitas dan analisanya. Iya tentunya. betul. Kayak gitu. Jadi di Max free swap ya untuk 40 hari ya. Kalau untuk 41-nya hari ke-41-nya itu dihitung dari 1 lagi. Bukan artinya 40-nya langsung dikasih billing tas tagihan di belakang. Enggak. Pasca bayar enggak ya? Pasca bayar. Enggak. Gitu. Oke, lanjut. Bagus ya. Oke, ke pertanyaan berikutnya yaitu dari ini bagus nih. Nah, mana tuh? Dari Lianurulita _ Mana tuh? Yang Pak ada solusi untuk trader yang menggunakan iPhone serta kendala di MT5-nya. Oke, Mas Widi kasih. Oke, boleh. Tahu ya. Ini nih, betul ya, bagus banget ya. Betul ya. Ini juga info untuk iya. Info ya. Info banget. Info bahkan banget. seluruh trader gitu kan. Seluruh trader kayak gitu. Pak, ada solusi untuk trader yang menggunakan iPhone. Saya terkendala di MT5-nya. Nah, ini ya mungkin sebagian teman-teman juga belum pada tahu ya mungkin ya. Iya, nah, betul. Ini baru-baru ini aja gitu kan, bahwasanya ada yang namanya istilahnya tuh embargo lah dari Amerika ya. Amerika terhadap Rusia. Betul. Yang dimana, nah mungkin ini juga sekilas info ya bahwasanya MetaTrader itu ya, MetaTrader Corporation itu MetaQuotes itu berasal dari Rusia, teman-teman. Rusia. Betul, itu mungkin ya. Dan ya tentunya lah kita tahu juga lah ya. Rusia perang. Ada konflik lah, betul. Yang dimana ya mungkin perusahaan-perusahaan Amerika pengen ngasih pelajaran lah ya. Ngasih paham ya. Ngasih paham kayak gitu. Nah, gitu. jadi dihapuslah MetaTrader dari gitu kan, dari iOS ya. Betul Apple sekali. Store, di Apple Store. Betul sekali. Gila juga ya, berarti di sana tuh emang booming banget trading tuh. Iya benar. Bahkan di dunia kan, nah ini sampai kayak gini gitu kan, saking booming. Di arahnya tuh bener-bener langsung ke intinya gitu. Nah, ke jantung. Nah kayak gitu kan. Itu. Nah tapi teman-teman tidak perlu khawatir ya, solusinya DD Max memberikan ada yang namanya web trade gitu kan. Jadi teman-teman bisa akses via website kayak gitu. Jadi kita udah siapin juga MetaTrader via website gitu kan. Itu aman nggak? Aman banget. Itu juga sama kok. Itu dari MetaTrader atau MetaQuotes juga kayak gitu. Tentunya DD Max juga bayar ya ke sana. Iya pastinya gitu. Gitu. Jadi bukan istilah itu ya, bukan aplikasi atau software buatan kita, bukan. Ya, kayak gitu. Yeah.
Bukan. Jadi ya untuk solusinya tenang dan kita ada web trade tadi. Iya kan? betul. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan mau trading di Didimax menggunakan Apple atau iPhone ya kayak gitu. Nah, yang Android gimana? Kalau yang Android aman. Masih ada di Play Store masih ada. Play Store masih ada. Play Store masih ada ya? Masih bisa update kemarin. Masih bisa update juga kemarin kayak gitu. Nah, mungkin itu ya. Ya agak PR aja sih gitu. Iya sih. Jadi masuk dulu ke Chrome gitu ya atau ke mana? Opera Mini. Ya. Safari ya kalau misalkan Safari, di kalau di iPhone ya. Safari. Nah sebenarnya Safari ya. Masuk dulu ke Safari-nya langsung ke web trade di Didimax. Ya. Itu ada kok di Google juga ada kok di searchingnya. Nah nanti sama cara pakainya itu seperti MT5 banget ya, seperti MT5 banget cuman dalam berbentuk website. Iya. Gitu. Kalau saya tambahin ya, misalkan untuk cara analisanya sih emang agak-agak ribet ya kalau misalkan di web trade tersebut kayak gitu. Tapi enak kalau di di laptop itu enak. Tapi kalau misalkan di HP itu emang agak lumayan susah ya, kayak gitu. Untuk transaksinya sih sama, untuk transaksinya gampang. Nah, jadi untuk solusinya gimana? Jadi ada aplikasi lain juga gitu kan atau web juga untuk kita analisa gitu yaitu TradingView. TradingView ada itu juga bisa kita manfaatin juga kayak gitu untuk belajar analisanya. Oke. Itu ya semoga membantu dan menjawab. Next. Pertanyaan berikutnya. Oke, ada apa lagi ya? Ini bagus tadi ada pertanyaan dari mana dah? Aduh, agak susah dijawab ya. Sebenarnya bisa dijawab, cuma agak susah nih. Dari Ida.North ya. Siang Master, apa pair forex terbaik? Apa pair forex terbaik? Bagus dan stabil untuk pemula. Bagusnya di mata uang atau gold? Terbaik ya. Pada dasarnya mata uang forex itu ya, produk-produk itu gak ada yang baik. Gak ada yang terbaik soalnya pada jahat semua. Susah dianalisa. benar. Apalagi banyak memberikan false signalnya gitu ya. Jadi kalau misalkan sebetulnya untuk trading forex itu jangan lihat dari pairnya, ya. Tapi lihat udah dari teknik bapak ibunya. Udah gitu samakan dengan aplikasikan terhadap pair yang ada. Contohnya rules saya adalah rules 3 candle, ya. Rules 3 candle. Berarti itu tekniknya 3 candle sau. Ya. Betul. Ya udah ke sau aja gitu, jangan coba pakai ke yang lain. Iya benar. Gitu. Benar. Ya jadi kalau mata uang itu produk-produk itu ya sama aja, cuma bedanya adalah di karakteristik ya. Betul. Karakteristik dan range-nya gitu. Ya. Thanks. Contohnya kalau karakteristiknya euro dia banyak koreksi gitu kan. Kenapa banyak koreksi? Ya karena dua-duanya sama-sama mata uang besar. Antara euro fundamentalnya kuat dan USD juga sama-sama kuat juga fundamentalnya gitu. Jadi ketika euro siang-siang ya jam 2 siang ada news rilisnya positif, maka dia euro terbang. Lalu malam-malam ada USD rilisnya positif juga rilisnya. Nah lalu dibalas terus turun lagi gitu. Jadi kenapa banyak koreksi kalau euro ya itu sama dua mata uang utama gitu kan. Tapi kalau misalkan ada lagi nih mata uang USD JPY ya. USD JPY beda lagi karakternya USD JPY itu adalah ini di mana market yang pergerakannya suka lupa pulang. Bilang suka lupa pulang ya. Artinya apa? Ketika dia sudah ngetrend aja terus bablas ya. Kayak contohnya kayak kemarin dari 130 ke 150. Hantemnya nanjak terus ya. Terus turun lagi sama nih. Sekarang dari 150 ke 130 lagi turun lagi dia. Turun lagi ke bawah. Ya, seperti itu gitu ya. Makanya kalau misalkan untuk trading tuh kita harus tahu dulu tekniknya. Teknik kita pakai teknik apa gitu ya. Dan samakan dengan setupnya ada di euro, ya udah masuk aja ke euro. Setupnya ada di UJ, masuk aja ke UJ. Terus ada di SAU nih, valid nih setupnya, ya udah ke SAU gitu. Jadi gitulah. Ya, gimana tekniknya. Udah gitu kita cari aja yang valid terhadap yang ada setupnya di mata uang manapun gitu. Betul.
Jadi nggak ada yang baik. Gitu. Iya betul ya, dalam artian semua pair itu ada peluangnya ya, atau ada opportunity-nya juga kayak gitu. Betul. Yang dimana ya tentunya ada resikonya juga teman-teman yang harus teman-teman perhatikan juga kayak gitu. Nah kalau saya misalkan dulu ya diajarin sama Coach Sonson nih gitu kan, sok coba di Euro dulu. Kayak gitu, di Euro dulu. Nah, udah di Euro USD tuh kan, udah di Euro USD, udah apa kelihatan tuh karakteristiknya kayak gimana. Oh, kayak gini gitu kan, agak lamban kayak gitu. Nah, coba di pair GBP USD naik tuh. Udah levelnya udah naik ke GBP USD. Nah, setelah itu pindah haluan ke cross pair. Kalau tadi kan major pair ya, sekarang ke cross pair. Nah, ini beda ya, beda banget kayak gitu kan dari karakteristiknya. Sama yang cross pair di GBP JPY. GBP JPY itu cukup lumayan agak rumit juga ya, tapi tentunya ada peluangnya juga, banyak sekali peluangnya juga kayak gitu. Nah, lalu pas udah GBP JPY udah tahu tuh volatilitasnya kayak gitu kan, ranknya langsung ke XAU USD kayak gitu. Itu sih tahapannya sebegitu juga ya. Betul. Nah, betul ya. Kalau yang paling mudah tuh sebenarnya ada di SAU ya. Di SAU sih sebenarnya bener. Di SAU. Ya. Iya. Pergerakan yang paling mudah ya untuk dianalisa itu SAU emas ya. Cuman kelemahannya adalah range-nya gede banget. Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak kuat nunggu, nggak kuat sabar ya gitu kan, langsung aja ke SAU. Jangan ke Euro. Jangan ke Euro. Kalau Euro itu orang-orang yang terpilih yang trading di Euro. Yang kesabarannya udah memang teruji kayak gitu. Iya betul. Orang-orang yang benar-benar sabarnya udah di atas rata-rata. Nah, boleh di Euro. Di Euro. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pengennya cepet-cepetan kayak gitu kan ya, di XAU USD, rekomendasinya gitu. Di emas. Cuman modalnya segedein. Nah, benar. Gitu. Itu sih ada plus minusnya semuanya. Iya, ada plus minus. Gitu. Oke, kalau begitu sebenarnya cukup ya. Untuk episode kali ini ada sekitar 6-7 ya. Pertanyaan tuh ada itu. 7 tadi. 7 ya. Jawab ya. Oke, luar biasa sekali. Pas 30 menit. Pas 30 menit. Siap. Oke, itu ya mungkin untuk di segmen Kamu Nanya Mentor Penjawab di episode yang ke-7. 6, sorry, ke-6 ya. Ini pikirannya kayak udah mau liburan aja ya, Coach. Iya, ini Mas Lur ini mau Natalan di mana? Ini saya nggak Natalan, Coach. Kayaknya Mas Sonson ini mau Natalan di mana nih? Saya mau Natalan di ini. Di mana? Di Bali ya. Oh ya benar. Oke, siap. Bagus sih di Bali ya Natalan kita. Ya itu mungkin ya teman-teman untuk episode kali ini. Semoga membantu, menjawab dan bermanfaat juga untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa juga teman-teman ya yang belum subscribe dari sekarang juga. Jangan lupa juga buat aktifin notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video up to date dari kami tentunya. Dan sekali lagi mungkin ya bagi teman-teman yang mau konsultasi, yang mau sharing, yang mau tanya langsung bisa langsung datang aja kok ke kantor atau ke Cafe Trader Dimex di Jalan Garuda nomor 88 Andir Bandung. Bisa konfirmasi dulu via telepon atau via WhatsApp boleh ya. Kontak person ada di deskripsi video ini ya. Oke, jangan lupa juga buat follow Instagram kita di Dimex Official dan di Dimex Education Center. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Widian Syah Muhammad Kafi dan saya Sonson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.